Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu jurus yang ketiga, yaitu a new ground for believing. Apa yang dimaksud dengan hal itu ketika kita belajar dari Dancing in the Rain dalam bagian yang selanjutnya, yaitu a new ground for believing. Setelah kita melihat dari sebelum-sebelumnya, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, atau disebut dengan a new ground for believing. Apa yang dimaksud? Saudara, Lazarus, ketika kita mendengar come forth. suara seperti ini, kita akan melihat bahwa ini adalah kisah ketika Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Ini adalah ketika Believes in me, Yesus katakan, siapa yang percaya padaku, but he were dead, walaupun dia sudah mati, yet shall he live. tapi dia akan hidup. Lazarus, Disitulah come Lazarus forth. dibangkitkan. Saudara, a new ground for believing, atau kita terjemahkan dengan landasan baru untuk percaya. Ya, landasan baru untuk percaya. Kenapa demikian? Karena dalam Yohanes pasal 11 ayat ke-15 dikatakan begini. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, ini latar belakangnya adalah ketika Yesus sedang dalam pelayanan, kemudian orang memberitahu, saudaramu Lazarus, ya, saudara Maria dan Marta itu sedang sakit, dan Yesus diam saja. Setelah itu ada berita lagi bahwa Lazarus mati, dan Yesus diam saja. Ini membuat murid-murid heran. Karena apa? Dia tidak langsung pulang dan mau menyembuhkan Lazarus, tapi dia malah mendiamkannya. Bahkan ya, dikatakan bahwa Tuhan sengaja melakukan itu supaya mereka dapat belajar percaya. Dan dalam The Message terjemahkan dikatakan, and I am glad for your sake that I wasn't there. You are about to be given a new ground for believing. Now let's go to him. Jadi dia mau katakan bahwa aku memang sengaja, ya, saya suka, saya senang bahwa kamu mengalami hal ini, ya, dan saya tidak ada di sana ketika tidak ada di tempatnya Lazarus, supaya kamu dapat diberikan a new ground for believing, supaya aku dapat memberikan kepadamu landasan baru untuk kamu percaya. Ketika sudah 4 hari baru dia pulang ke mereka. Saudara yang terkasih, mengapa harus 4 hari, ya, membiarkan Lazarus dikubur? Ini karena apa? Karena orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu sangat tidak percaya akan kebangkitan, ya, sehingga Tuhan mau memberi sesuatu pelajaran, landasan baru untuk percaya. Dasar pijakan bagaimana yang baru itu, ya, saudara yang terkasih, ketika kita bisa melihat ada 7 orang yang dibangkitkan di dalam Alkitab, ya. Pertama saya katakan seperti ini, kita lihat di dalam PL itu ada 2 dan di dalam PB itu ada 5, ya. Nah, dalam PL ada anak perempuan janda di Sarfat, itu Elia yang membangkitkan kurang lebih 1 hari. Kemudian ini kita bisa lihat gambarnya. Kemudian ada anak perempuan Sunam yang mati juga, tersengat sinar matahari, dikatakan seperti itu, lalu dia mati. Kemungkinan 1-2 hari karena Elisa dalam perjalanan untuk ke tempatnya wanita Sunam itu. Ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian ada anak Yairus, ya, yang mati, yang kita sudah lihat di bagian ketiga, part 3 tadi. Ya, Yesus yang membangkitkan kurang lebih 1-2 jam aja. Kemudian ada anak dari janda di Nain. Ketika Yesus keluar kota, dari kota Nain, dia melihat ada janda yang menguburkan anaknya, dan dia bangkitkan pemuda itu 1 hari mungkin, ya. Nah, kemudian ada Lazarus dan saudaranya Maria dan Marta, sudah 4 hari Yesus yang membangkitkan, ya, yang kita saksikan tadi filmnya. Dan ada Tabita yang pengikut Tuhan yang mati, ini Petrus yang membangkitkan. Kemudian ada Eutikus yang ngantuk, jatuh dari jendela, mati. Nah, ya, mungkin hanya sekitar 10-20 menit. Paling tidak semua jangka waktunya biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa adalah 4 hari ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Kenapa harus 4 hari?
Karena ini sesuatu yang extraordinary. Kenapa demikian? Bangsa Yahudi itu percaya bahwa kalau orang mati 1-2 hari dan dibangkitkan itu Nabi bisa melakukannya. Tapi kalau sudah 4 hari atau 3 hari atau 4 hari, itu hanya Allah, hanya Tuhan yang bisa melakukannya, ya, sampai 4 hari itu. Nah, kita belajar dari kata pisteo, bagaimana kita beriman, iman yang seperti apa. Nah, saya mau tunjukkan, iman adalah bagian ketiga, ini adalah to have confidence, tenang. Artinya apa? Saya beriman dan saya tenang. Itu apa? Itu sesuatu yang baru, yang keluar untuk membuat kita ini belajar tentang landasan yang baru. Saya memiliki kepercayaan yang utuh sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia yang akan menyelesaikan semua masalah. Jadi saya tenang. Atau saya menikmati keindahan kebersamaan dengan orang yang kita percaya itu. Dengan Tuhan, saya jalan dengan aman, dengan tenang. Setelah saya melalui just believe, saya melalui yang kedua adalah stretching faith. Dan terakhir saya benar-benar menyerahkan diri saya bahwa saya confidence, saya percaya penuh kepada Tuhan. Tenang walaupun di tengah badai, ya. Kalau kita lihat jeram Niagara yang begitu luar biasa, ya. Saya mau ngajak kita melihat ini air terjun yang luar biasa, ya, yang memisahkan batas antara Kanada dan Amerika di New York, ya. Luar biasa air terjun seperti itu, ya. Coba kita bisa melihat bagaimana keindahan daripada air terjun seperti itu. Nah, di balik keindahan itu, ya, pada tahun 1824 ada seorang yang namanya Charles Blondin, ya. Charles Blondin ini apa? Dia mau nyebrang sungai itu atau jeram itu bolak-balik. Dan pada satu ketika dia mengangkat seorang di atas, dia bertanya kepada semua orang siapa yang bisa ikut, dan tidak ada yang mau ikut kecuali ada seorang naik di punggungnya. Saudara, kalau kita belajar to have confidence adalah orang itu begitu percaya kepada Charles Blondin sehingga dia berani naik. Dan ketika dia naik, dia jalan, dia tidak punya takut sedikit pun karena dia punya confidence, kepercayaan penuh pada Charles Blondin. Dan dia bisa menikmati indahnya jeram Niagara. Dia menikmati bagaimana suasananya yang luar biasa dari jeram itu. Karena apa? Dia confidence. Dia punya kepercayaan yang utuh kepada Charles Blondin. Itu yang disebut dengan to have confidence, tenang. Nah, itu yang kita pelajari pada bagian ketiga. Saya tenang karena apa? Saya sedang diajar Tuhan untuk memiliki sebuah dasar iman yang baru. Saudara, ketika kita melihat Dance in the Rain seperti ini, kita sudah belajar yaitu tentang just believe dan stretching faith. Tapi ada satu hal lagi yang kita tambahkan, yaitu a new ground for believing. Tuhan memberikan kita landasan baru untuk percaya, landasan baru untuk percaya. Dia tambahkan iman kita terus-menerus, ya. Kalau kita melakukan ini terus-menerus, ya, dia akan membuat kita memiliki dasar yang baru untuk percaya. Dan kita bisa melihat bagaimana progres iman kita itu luar biasa sampai komplit. Sampai iman kita, proses iman kita menjadi sempurna, berdiri teguh, dewasa dan berkeyakinan penuh. Saya punya sebuah klip film, yaitu tentang film Other Side of Heaven, ya. Saudara coba lihat ini. Ada seorang penginjil dan dia mengajak dua temannya yang lain untuk mereka berlayar, dan dia sungguh luar biasa dari pulau ke pulau. Di kepulauan Fiji, ya, di kepulauan di New Zealand, dia bisa melayani dari pulau ke pulau dengan luar biasa, dan dia memberitakan firman Tuhan luar biasa. Orang ini seorang penginjil, hamba Tuhan yang betul-betul luar biasa. Mereka menyebutnya dengan Kolipoki. Ada Fotuha Island dan sebagainya. Ada banyak pulau-pulau dan dia keliling-keliling seperti itu. Ya, dia belajar bagaimana melayani Tuhan dengan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah melewati just believe, ya. Dia juga melewati stretching faith ketika dia ditarik imannya. Dan itu terus berlangsung dalam kehidupannya setiap saat seperti demikian. Dan satu waktu ada kejadian yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya.
Mereka harus melewati sebuah gelombang ombak yang mungkin tingginya 30 meter, ya, menghancurkan perahu mereka, ya, sampai mereka bertiga ini orang-orang yang mau melayani Tuhan, tapi dia harus menghadapi badai yang luar biasa seperti ini, dan kapal mereka akhirnya harus tenggelam, dan mereka harus berenang. Setelah berjuang begitu lama untuk melawan badai itu, pada akhirnya mereka menghadapi sebuah gelombang yang begitu luar biasa besar di tengah laut itu. Ini adalah ombak yang luar biasa tinggi dan menerjang mereka. Dan mau tak mau mereka harus meninggalkan perahu dan mereka berenang, ya, terumbang-ambing di tengah lautan seperti itu, bahkan mungkin hampir mati. Dalam kesaksiannya Polypokiwe sempat tenggelam, tetapi ada seperti tangan yang menarik dia ke atas permukaan lagi, dan dia berusaha berenang untuk mencari daratan. Ketika badai itu sudah mereda, pada akhirnya, kemudian dia mendapati bahwa mereka terdampar di sebuah pulau. Nah, dua temannya sudah duluan sampai dan dia terakhir. Kemudian mereka memanggil dia untuk bisa bersama-sama dengan mereka. Dan Polypokiwe berenang sampai akhirnya mereka bersama-sama. Ini membangun sebuah kekuatan yang luar biasa, landasan baru untuk percaya. Kenapa saya katakan begitu? Coba perhatikan dari kata-katanya. Kadang Tuhan melancarkan perjalanan kita. Kadang Ia datang sebagai pelaut, dan kadang Ia membiarkan kita berenang. Ya, ini iman yang dibangun luar biasa, bahwa walaupun mereka di tengah pergumulan seperti itu, mereka boleh melihat bagaimana kemurahan Tuhan tetap ada dalam hidup mereka. Bersyukur senantiasa. Ini adalah membangun sesuatu dari dalam. Ya, Tuhan suruh berenang. Ya, pemahaman seperti ini membangkitkan kita untuk apa? Mengerti bahwa Tuhan secara utuh, bahwa Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah, tapi Dia juga kadang membiarkan kita untuk di-stretching, kemudian kita diangkat untuk menjadi atau untuk memiliki sebuah pemahaman yang baru, dasar iman yang baru untuk percaya. Saudara, saya berharap kita melanjutkan ini terus sampai ke bagian ke-6, karena kita bisa belajar dancing in the rain dengan luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita ketahui. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.